Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pertemuan praktikum kita hari ini, yaitu pertemuan ke-12. Dan hari ini juga kita akan melaksanakan kuis. Untuk soal kuisnya nanti setelah materi praktikum ini berakhir. Oke, sebelum mulai praktikumnya, yang pertama-tama kita lakukan adalah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah kita aktifkan, setelah itu kita membuat database. Nah, dalam materi kali ini saya membuat database lagi, tetapi nanti untuk praktikumnya, untuk kuisnya kan wajib memiliki satu database dan 2 tabel, itu wajib. 1 database, 2 tabel. Berarti ada tabel login dan tabel nanti satu lagi kalian pikirkan setelah saya kasih ininya soalnya, karena nanti itu berbeda-beda yang seperti dijelaskan pada materi teori tadi. Nah, di sini saya membuat database latihan underscore PHP. Nah, dalam database ini saya membuat satu tabel login. Dalam satu tabel login di sini ada filenya, yaitu ID login, user login, dan pass login. Nah, setelah kita buat, barulah kita membuat codingnya. Nah, untuk codingnya di sini ada 7 file di sini termasuk CSS-nya, tapi di sini CSS nggak terlalu kita bahas kali, karena materi CSS ini akan kita pelajari di minggu depan, bukan minggu ini. Tapi di sini ya digunakan CSS-nya, karena kalau hanya untuk loginnya tanpa ada CSS sepertinya ya kurang menarik lah. Jadi saya tambahkan di sini sedikit CSS-nya. Nah, kita langsung aja masuk ke menu indeksnya. Nah, untuk indeks di sini adalah kita langsung mulai start seasonnya, season start kita buat di sini. Setelah itu masukkan if insert season start username, session username. Nah, ini kita buat dulu seperti yang minggu lalu juga kita sudah pelajari. Kemudian di sini headernya saya buat login.php. Nanti yang muncul pertama kali di indeksnya itu adalah login.php. Nah, yang pertama kali munculnya nanti itu adalah di sini. Nah, ini dia login.php, ini yang pertama kali muncul nantinya, karena saya arahkan dari indeks itu udah saya arahkan ke login.php ini. Nah, di sini tetap dibuat. Kita buat season start lagi di sini. Nah, kemudian locationnya itu di index.php. Nah, ini saya buat pakai eksternal CSS, login.css yang ini nanti. Nah, kemudian kita buat menunya. Di sini ada form-formnya. Nah, ini ada login formnya. Ketika kita tekan login, maka dia akan menuju ke actionnya adalah ke login process.php. Login process.php. Nah,
Di bawahnya itu ada username, kemudian ada password. Di sini kita buat. Kemudian jika sudah memiliki password, username dan password, kita langsung login saja. Tetapi jika kita belum mempunyai akun, maka kita diarahkan ke register.php. Nah, ini dia register.php-nya. Oke, kita tetap masih menggunakan login.css-nya untuk ini nantinya. Nah, kita proses register di sini ada username dan password. Hanya dua itu aja karena yang ID loginnya saya buat auto increment, jadi langsung terbuat seperti minggu kemarin, langsung ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kita nggak perlu lagi ngeset di sananya karena udah auto. Makanya di sini hanya dua saja dan ID tidak di. Tapi kalau misalkan ID-nya nggak kita auto increment, ya kita masukkan terpaksa di sini. Misalkan yang nggak bisa auto increment tuh seperti name, itu kan unik, tetapi itu nggak bisa dibuat auto, jadi harus kita buat dari awal. Oke, setelah kita daftar, nantinya ke register.php, register proses. Nah, diproses dulu baru masuk ke MySQL-nya atau koneksi ke database-nya. Lokasi root latihan PHP. Nah, di sini sama kayak seperti minggu lalu, ada username, password. Ini kita buat dulu, deklarasikan dulu variabelnya di sini. Baru if insert submit. Oke. Nah, di sini kita kosongkan dulu. Nah, jika kosong berarti ini yang muncul. Tapi jika ada, nah di sini kita menggunakan MD5. Kenapa kita menggunakan MD5? Karena supaya kalau misalkan kita menuju database-nya, di sini kita buat nanti database-nya itu password loginnya itu misalkan kelas A, kelas ABC misalkan, seperti yang di sini nih, ini kan passwordnya sebenarnya kelas ABC, tapi karena kita menggunakan MD5 itu dirubah oleh algoritma MD5 tadi ke ini yang nggak bisa dibaca lah sama orang gitu, biar untuk ngelabui siapapun yang menginjek ini, ya dia nggak tahu juga apa sih password loginnya gitu. Itulah fungsi dari MD5 tadi. Oke, script. Oke. Nah, kita jalankan dulu. Yang pertama, oke, kita coba langsung ke sini. Sorry, di sini ada ini. Langsung ke register. Yang muncul adalah langsung, karena tadi udah kita arahkan index.php-nya ke login.php, makanya login dulu dia di sini. Nah, kita seandainya kita belum punya akun, kita daftar dulu akunnya di sini. Daftar. Nah, di sini kita misalkan kelas AB. Tadi udah kelas ABC, sekarang kita kelas A aja. Nah, di sini juga kelas A. Oke, kita daftar. Oke, data berhasil diisi. Nah, kita lihat di sini.
Nah, padahal tadi kita isinya kelas A juga kan di passwordnya kan, tetapi di sini yang keluar adalah ya tidak jelas juga bahasa dia gitu. Nah, ini dia dirubah oleh algoritma dari MD5 tadi. Nah, kita masuk ke kelas A. Kelas A, passwordnya juga kelas A. Oke, kita login. Nah, berhasil login. Nah, ini dia sudah berhasil untuk loginnya. Nah, ini dia proses loginnya. Nah, lanjut ke tadi kan ada logoutnya tuh. Nah, kita lanjut ke logoutnya. Kita session start lagi di sini. Nah, di sini kita hapus dari sessionnya. Oke, kita hapus, ini ada unset. Baru headernya kembali lagi ke login.php. Oke, kita cobakan lagi. Oke, kita logout. Nah, otomatis dia kembali keluar ke sini lagi. Oke. Ya, sampai di sini aja untuk materi yang login ini. Tapi nanti untuk yang login ini indeksnya nanti adalah web kalian. Misalkan ya indeksnya itu kalian percantik lah. Misal kalau hotel ya kalian coba tampilkan tampilan hotel itu yang awalnya tuh pertama kali itu seperti apa. Misalkan kalian bisa lihat juga contoh-contoh website hotel misalkan. Misalkan Labersa, kita coba buka Labersa Hotel. Oke. Di sini Labersa dia tidak punya sepertinya. Agoda ini bukan. Oke, apa ya kira-kira ya. Oh, Swiss Bell misalkan. Swiss Bell Hotel Pekanbaru misalkan. Oke, ini dia. Di sini ada Swiss Bell. Nah, paling tidak tampilan kalian itu ya contohnya seperti inilah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menampilkan tampilan yang seperti ini di UTS kemarin kalau tidak salah ya. Yang seperti ini. Nah, untuk loginnya saya suka seperti ini nantinya. Ada masuk, ada daftar. Berarti kalau di sini tadi adalah langsung dia. Tapi kalau yang besok itu kan bedakan. Ini kan saya gabungin di satu sini. Nah, kalau bisa untuk kuisnya itu seperti ini. Ada masuk, ada daftar di tampilan indeks kalian. Jadi kalau mau masuk
ya langsung di sini ya. Tapi ini ada materinya lagi nanti, tapi ya mudah-mudahan sampai untuk menampilkan yang ini pakai JavaScript-nya. Ini untuk tampilan JavaScript yang seperti ini langsung di halaman ini juga. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan bisa kita pelajari JavaScript-nya, kita masuklah sedikit di JavaScript-nya. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin di web 2 nya nanti. Nah kemudian ketika kita klik daftar, nah dia seperti ini, langsung masuk ke menu apanya aja, daftarnya aja seperti saya tadi, seperti ini kan belum punya. Nah langsung register. Nah seperti ini, itu untuk di kuisnya. Nah jangan lupa pas di setiap kalian nanti kan memiliki tugas tambahan lah, misalkan ada diskon atau ada potongan harga atau yang lainnya lah. Nanti itu tergantung dari soal yang saya berikan ke masing-masing kalian. Ya walaupun sama-sama hotel, seperti saya tadi bilang, di dalamnya itu isinya pasti berbeda untuk tugas tambahannya. Entah yang satu kamar, misalkan kalau misalnya ngambil kamar family room, dia mendapatkan diskon sekian persen. Tapi kalau misalkan yang satu lagi adalah di harinya, misalkan dia mesen kamar standar 3 hari, dia mendapatkan diskon sekitar 30% misalnya. Nah itu untuk materi diskon, coba pelajari lagi, coba buka lagi materi yang kemarin untuk yang diskon yang post dengan get kalau tidak salah saya itu. Nah itu coba kalian pelajari lagi, ada semua di sana, tinggal kalian pelajari aja, ulang-ulang aja lagi. Nah mungkin nanti juga kalau kita bisa juga kita belajar database yang lainnya, bukan hanya di database yang seperti kita pelajari hanya MySQL saja. Mungkin nanti bisa juga kalau misalkan waktunya cukup, kita menggunakan yang lainnya. Karena di awal-awal kemarin kita kan ada membahas sedikit tentang Ado.net, Ado.net dan ASP.net. Nah nanti mungkin kalau misalkan nanti di luar bahasa pemrograman web, ya kita mungkin hanya pengenalan saja. Tapi nanti kalau misalkan ada yang bisa digunakan teknologi Ado.net atau ASP.net diterapkan di PHP, nanti kita cobakan sedikit gimana sih codingnya gitu untuk yang ASP.net ataupun Ado.net ini. Karena Ado.net sendiri memiliki banyak bahasa pemrograman. Ada arsitektur dari ASP.net, Ado.net juga memiliki arsitektur tersendiri. Tapi itu kalau misalkan terkejar di semester ini kita pelajari materi itu. Tapi kalau tidak, ya kalian eksplor sendiri ataupun nanti mau tahu dapat di semester depannya untuk materi lanjutan dari PHP ini, web ini. Kemungkinan nanti ada web 2 dan web lanjutan, ada 3 kalau tidak salah di kurikulum yang kalian acu ini, tapi saya kurang tahu juga. Nah untuk UASnya nanti soalnya itu nggak jauh beda dari yang kuis 2 ini. Ya paling nanti
ada tambahan-tambahan di tambah dikit di materi-materi selanjutnya, misalkan ditambah JavaScript-nya seperti yang tadi ini, atau misalkan ditambah lagi misalkan CSS-nya diperbaharui lagi, karena kita udah minggu depan kita udah pelajari CSS ya, walaupun nggak CSS lengkap belajarnya, tapi ya paling tidak kalian bisa menerapkan yang internal tadi. Misalkan kalian tinggal cari template-nya di mana, habis itu kalian terapkan di website kalian, download aja ininya, nggak masalah bagi saya. Tapi ada juga nanti di beberapa menu itu ada yang internal CSS-nya yang kalian buat sendirilah, paling nggak satu untuk tampilan, misalkan di loginnya, misalkan di loginnya kalian buat sendiri CSS-nya. Nah untuk yang CSS di tampilan awalnya itu kalau bisa kalian buat eh, kalau bisa buat sendiri, tapi kalau nggak bisa ya cari template lain aja, mungkin nanti di UAS-nya seperti itu. Kalau misalkan bisa menggunakan JavaScript, gunakan JavaScript-nya. Kalau bisa menggunakan HTML-nya, gunakan HTML-nya. Mungkin nanti kalau misalkan minggu depan terkejar dengan semua materi-materi itunya, mungkin di satu pertemuan itu kita cobakan dua dua inilah dua materi, misalkan satu Adonet, satu XHTML. Mungkin nanti di praktikumnya kalau misalkan terkejar juga yang bagaimana sih script atau menjalankan Ado.NET itu misalkan, ya kita cobakan. Tapi kalau misalkan enggak ya kita cobakan yang lainnya, misalkan XHTML-nya atau JavaScript-nya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan kuisnya itu bisa ditanyakan langsung di grup ataupun melalui email atau melalui Google Classroom-nya. Kalian bisa chat di sana atau di YouTube-nya juga tidak masalah. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.